Oke, buah hati kembali sekolah, perkuat imun dari rumah. Persiapan kembali ke sekolah di tengah wabah. Jadi sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri yang menyatakan kabupaten atau kota yang berada di zona merah akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau online. Nah, sedangkan untuk kabupaten atau kota di luar zona merah sudah mulai melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan penerapan prokes yang ketat. Ya, biasanya di sekarang disebut dengan PTM, pembelajaran tatap muka ya. Nah, lalu bagaimana nih mempersiapkan buah hati pada kondisi yang seperti ini, yang mengkhawatirkan ini? Nah, dengan cara nih, salah satunya membuat persiapan matang. Karena anak kan butuh beradaptasi dengan kondisi baru ya. Nah, menurut para psikolog, setelah berbulan-bulan atau ini pandemi ini sudah setahun lebih ya, itu kita belajar di rumah, anak kita belajar di rumah. Nah, itu anak akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi kembali. Jadi yang biasanya bangun mepet karena nggak perlu spare waktu untuk perjalanan ke sekolah, sekarang udah harus bangun lebih awal biar tidak terlambat. Terus yang biasanya sekolahnya Zoom ya, cuman kelihatan bagian badan atas, biasanya cuman pada pakai seragam atasan aja, bawahnya celana kolor, sekarang harus berseragam lengkap. Nah, terus yang biasanya cuma bertemu guru atau teman lewat layar, sekarang akan bertemu secara langsung. Ya, ya mirip-mirip lah ya sama kalau habis liburan panjang, kan anak butuh dimotivasi lagi tuh untuk mulai kembali ke sekolah. Nah, jadi bantu dulu untuk menyiapkan seragam, tas, buku, peralatan sekolah, dan lain-lainnya. Edukasi anak mengenai new normal. Walaupun menurut kita anak masih belum mengerti nih ya, sebaiknya gunakan bahasa sederhana untuk memberikan penjelasan bahwa virus ini belum hilang, tetapi kita sudah harus kembali pada rutinitas harian. Ya, sehingga anak akan tetap berhati-hati saat berada dimanapun. Dan diberikan penjelasan dengan menutupnya dengan membesarkan hati, bahwa mereka pasti dapat menjalani hari-harinya dengan lancar dan dapat beradaptasi, gitu, menyemangati lah ya. Kemudian mengingatkan bahaya COVID-19 dengan membuat daftar kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Selalu ingatkan bahwa virus ini masih ada, ya, masih ada tanpa membuatnya cemas atau ketakutan. Mungkin caranya biasanya dengan nonton bersama YouTube anak, kan udah banyak tuh mengenai virus corona, terus cara menghadapinya. Nah, kemudian bisa berdiskusi dengan anak, gimana nih yang boleh kita lakukan ya, dan yang tidak boleh kita lakukan, terus dibuat catatan bersama, ini ya yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan, gitu. Jadi anak-anak lebih jelas. Ya, ini yang penting juga mengajari protokol kesehatan. Ini biasanya sudah pada tahu ya, selalu tetap jaga jarak, walaupun sudah mulai masuk, bertemu teman, tetap jaga jarak, tetap membawa hand sanitizer di saku, selalu memakai masker, tidak dilepas-lepas sampai pulang ke rumah, selalu cuci tangan sebelum masuk ke sekolah, saat batuk gunakan siku, hindari jabat tangan, kemudian apa namanya, kalau bisa membawa bekal sendiri dari rumah, tidak usah jajan di sekolah gitu. Setelah sekolah selesai langsung pulang, sampai rumah pun juga langsung mandi gitu. Kemudian hindari cemas berlebihan. Ya wajar aja ya kita sebagai ortu di masa seperti ini ada kecemasan ya untuk melepas anak kembali ke sekolah di tengah pandemi ini. Namun sebaiknya jangan memperlihatkan kecemasan itu ya di hadapan anak, karena anak pun bisa ikut merasa cemas, terus bisa overthinking, stres. Nah kan kalau stres bisa menurunkan imunitas juga kan, jadi mudah terinfeksi virus atau bakteri. Nah kemudian ini tentang pemberian vaksinasi anak, ini kemarin per
tanggal 2 November itu Ikatan Dokter Anak Indonesia telah mengeluarkan rekomendasi vaksin COVID-19 pada anak usia 6 sampai 11 tahun ya. Karena proporsi kasus anak terinfeksi COVID-19 ini cukup tinggi, sekitar 13% ya. Ini berdasarkan data Satgas COVID nasional per tanggal 1 November kemarin. Itu emang belum terlaksana, tapi sudah keluar rekomendasinya, tinggal menunggu kesiapan dari timnya gitu. Nah, karena anak itu kan selain bisa tertular, dia juga bisa menularkan ke orang-orang di rumahnya di sekitarnya yang rentan, lansia, orang-orang yang dengan imunitasnya rendah seperti itu. Oke. Nah, di masa pandemi ini selain usaha-usaha yang tadi, kita perlukah suplemen untuk anak? Ya, sebenarnya daya tahan tubuh yang optimal itu diperlukan untuk menjaga kesehatan tubuh anak di masa pandemi COVID-19. Nah, perlu nggak sih memberikan suplemen itu? Tidak memerlukan suplemen anak, ya. Cukup memberikan pola makan tepat agar kebutuhan vitamin dan mineral tubuh terpenuhi dengan baik. Nah, dengan begitu daya tahan tubuh anak semakin optimal. Berikan makanan beragam dengan gizi seimbang. Berbagai jenis makanan yang beragam agar kebutuhan vitamin dan mineral tubuh anak terpenuhi dengan baik. Ya, kalau bisa menunya, kalau anak-anak yang mulai MPASI, yang setahun itu menunya 5 bintang ya, semuanya ada karbohidrat, protein hewani, protein nabati, lemak, vitamin, semuanya masuk ya. Nah, vitamin dan mineral ini tidak diproduksi oleh tubuh dan didapatkan dari berbagai asupan makanan dan suplemen. Kemudian ini yang mulai dilirik orang-orang ya, suplemen herbal. Karena dipercaya aman dikonsumsi sudah sejak dahulu kala, ya dikonsumsi anak aman, dan dia juga bisa kita konsumsi untuk jangka panjang, aman tanpa efek samping, gitu. Nah, beberapa contoh suplementasi herbal yang sering ya, ada madu nih ya, biasanya yang dipakai. Nah, madu ini merupakan salah satu produk yang sudah dikonsumsi sejak zaman dahulu kala. Ini tidak hanya sebagai bahan makanan, tapi juga sebagai obat tradisional. Banyak sekali ya manfaat madu. Ini contohnya nih, sumber energi dia, sumber vitamin, mineral. Terus dia juga dipakai untuk mempercepat penyembuhan luka. Jadi bisa diolesin ke luka sama luka-luka bakar gitu. Kemudian antioksidan, anti radang, antivirus, sebagai antimikroba, dan untuk melindungi saluran pencernaan, bisa meningkatkan kepadatan tulang dan meningkatkan berat badan. Nah, namun madu ini sebaiknya tidak diberikan pada bayi di bawah usia 1 tahun. Tidak disarankan ya, tidak diberikan pada bayi di bawah 1 tahun, dan perlu perhatian pada penderita diabetes mellitus. Nah, ini mengenai produksi madu nih, sekarang kan banyak nih produsen-produsen yang nakal, yang memproduksi madu yang sudah tidak alami atau sudah tidak asli lagi, demi meraup keuntungan kan. Misalnya ditambah zat-zat tertentu, ditambahin pemanis, ditambahin pengawet, pewarna, kadang ditambahin air, gitu, dan sebagainya. Nah, mungkin ini nanti bisa dijelaskan nih oleh siapa, PT Natura Alamindo mungkin ya, nanti mengenai uji keaslian madunya ya. Nanti bisa dijelaskan mungkin di belakang gitu. Kemudian suplementasi herbal lainnya, temulawak. Nah, temulawak ini atau biasanya disebut Javanese turmeric. Ini dia merupakan tanaman asli Indonesia yang secara tradisional itu dimanfaatkan sebagai jamu atau suplemen herbal yang dapat mengobati banyak masalah kesehatan juga. Paling sering nih untuk memperbaiki nafsu makan, kemudian memperbaiki fungsi pencernaan, mencegah ini konstipasi atau susah buang air besar, ambeien juga bisa, diare,
untuk terapi pengobatan kejang, obat empedu, penyakit ginjal, liver, gitu. Terus, ya, kemudian kencur. Kencur ini juga bisa mempunyai banyak manfaat ya. Sudah sejak zaman lama juga digunakan untuk biasanya kalau orang sebut masuk angin gitu, pakai kencur tuh untuk mencegah radang lambung, mengurangi nyeri perut, muntah-muntah. Terus dia juga sebagai roboransia, zat yang meningkatkan daya tahan tubuh. Bisa juga untuk mengobati sakit gigi, sakit kepala, demam, rematik, terus rasa tidak nyaman di perut gitu ya. Gitu. Jintan, terutama jintan hitam ya. Jintan hitam itu sudah banyak dipakai di dunia ini. Jintan hitam dan sudah diakui di dunia ini obat yang apa ya, yang banyak fungsinya gitu. Jadi dia bisa meningkatkan berat badan, anti diabetes juga, melindungi liver atau hati, terus anti apa mah ya, anti kejang juga, bisa meningkatkan daya ingat, terus konsentrasi seperti itu. Supaya untuk anak ya supaya lebih konsentrasi belajar, lebih fokus, lebih apa namanya daya ininya konsentrasinya tinggi gitu. Kemudian dia juga sebagai antiinflamasi, mengurangi peradangan ya, analgesik, mengurangi nyeri gitu. Termasuk juga antivirus, dia anti jamur, antibakteri, terus meningkatkan daya tahan tubuh gitu. Kemudian temu hitam. Temu hitam ini biasanya mengobati cacing gelang atau cacing kremi. Biasa kan anak-anak tuh suka main tanah juga, terus ya pokoknya main-main yang tidak bersih gitu kan, itu rentan ya terhadap cacing. Itu bisa diterapi dengan temu hitam biasanya, kudis, goreng, terus peluruh dahak, dan bisa juga meningkatkan nafsu makan. Nah ini alangkah baiknya nih jika ada produk yang lengkap mengandung semua dari kandungan herbal ini, gitu. Oke, sekian presentasi dari saya.